Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak hidrosefalus. Kata hidrosefalus diambil dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Hidrosefalus adalah pembesaran ventrikulus otak sebagai akibat peningkatan jumlah cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi sirkulasi dan absorpsinya. Kondisi ini juga bisa disebut sebagai gangguan hidrodinamik cairan cerebrospinal. Kondisi ini seperti cerebral atrophy juga mengakibatkan peningkatan abnormal cairan cerebrospinal dalam susunan saraf pusat. Dalam situasi ini, hilangnya jaringan otak meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi secara pasif dengan cairan cerebrospinal. Klasifikasi hidrosefalus pada anak atau bayi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kongenital dan didapat. Yang pertama yaitu kongenital, merupakan hidrosefalus yang sudah diderita sejak bayi dilahirkan, sehingga pada saat lahir keadaan otak bayi terbentuk kecil dan terdesak oleh banyaknya cairan di dalam kepala dan tingginya tekanan intrakranial sehingga pertumbuhan sel otak tersebut terganggu. Yang kedua yaitu didapat. Bayi atau anak mengalami pada saat sudah besar, dengan penyebabnya adalah penyakit tertentu, misalnya trauma atau TBC yang menyerang otak di mana pengobatannya tidak tuntas. Pada hidrosefalus ini, pertumbuhan otak sudah sempurna, tetapi terganggu oleh sebab adanya peningkatan tekanan intrakranial, sehingga perbedaan hidrosefalus kongenital dengan didapat terletak pada pembentukan otak dan kemungkinan prognosanya. Cairan cerebrospinalis dihasilkan oleh plexus choroidalis di ventrikel otak. Cairan ini mengalir ke foramen Monro ke ventrikel 3, kemudian melalui aqueductus silivus ke ventrikel 4. Cairan tersebut kemudian mengalir melalui foramen Magendie dan Luschka ke sistema magna dan rongga subarachnoid di bagian kranial maupun spinalis. Sekitar 70% cairan cerebrospinalis dihasilkan oleh plexus choroideus dan sisanya dihasilkan oleh pergerakan dari cairan transepidermal dari otak menuju sistem ventrikel. Bagi anak usia 4-13 tahun, rata-rata volume cairan likoid adalah 90 ml dan pada orang dewasa yaitu 150 ml. Tingkat pembentukan adalah sekitar 0,35 ml per menit atau 500 ml per hari. Sekitar 14% dari total volume tersebut mengalami absorpsi setiap 1 jamnya. Etiologi hidrosefalus ini ada 4, yaitu yang pertama kelainan bawaan, yang kedua infeksi, yang ketiga neoplasma, dan yang keempat pendarahan. Yang pertama yaitu kelainan bawaan. Di sini terdapat 5, yaitu yang pertama stenosis aqueductus silivus, yang merupakan penyebab terbanyak. Umumnya terlihat sejak lahir atau progresif dengan cepat pada bulan-bulan pertama setelah lahir. Yang kedua yaitu spina bifida dan cranium bifida, yang berhubungan dengan sindroma Arnold-Chiari akibat tertariknya medula spinalis dengan medula oblongata dan cerebellum letaknya lebih rendah dan menutupi foramen magnum sehingga terjadi penyumbatan sebagian atau total. Yang ketiga yaitu sindrom Dandy-Walker. Atreksia kongenital foramen Luschka dan Magendie dengan akibat hidrosefalus obstruktif dengan pelebaran sistem ventrikel, terutama ventrikel 4, yang dapat sedemikian besarnya sehingga merupakan suatu kista yang besar di daerah fossa posterior. Yang keempat yaitu kista arachnoid yang dapat terjadi kongenital maupun didapat akibat trauma sekunder atau hematoma. Yang kelima yaitu anomali pembuluh darah akibat aneurisma arteriovena yang mengenai arteria cerebralis posterior dengan vena Galilea atau sinus transversus dengan akibat obstruksi akuaduk.
Manifestasi klinis pada bayi yaitu yang pertama ada kepala makin membesar, yang kedua vena-vena kepala prominent, yang ketiga ubun-ubun melebar dan tegang, yang keempat sutura melebar, yang kelima cracked point sign yaitu bunyi seperti pot kembang yang retak atau buah semangka pada perkusi kepala. Yang keenam perkembangan motorik terlambat, yang ketujuh perkembangan mental terlambat, yang kedelapan tonus otot meningkat atau hiperrefleksi. Yang kesembilan yaitu cerebral cry, yaitu tangisan pendek yang bernada tinggi dan bergetar. Yang 10 yaitu nystagmus horizontal. Yang ke-11 yaitu sunset phenomena, yaitu bola mata terdorong ke bawah oleh tekanan dan penipisan tulang-tulang supraorbita. Sklera tampak di atas iris, sehingga iris seakan-akan seperti matahari yang akan terbenam. Manifestasi klinis pada anak yaitu yang pertama, bila sutura kranialis sudah menutup, terjadi tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial. Yang kedua yaitu muntah. Yang ketiga nyeri pada kepala. Yang keempat kejang. Yang kelima kesadaran menurun. Yang keenam papiledema. Yang ketujuh biasanya pada dewasa, gejala yang paling sering dijumpai yaitu nyeri kepala. Sementara itu gangguan visus, gangguan motorik atau berjalan, dan kejang terjadi pada 1/3 kasus hidrosefalus pada usia dewasa. Patofisiologi. Banyak yang menjadi penyebab hidrosefalus, antara lain kelainan bawaan atau kongenital, infeksi, neoplasma, dan pendarahan. Jika terdapat obstruksi pada sistem ventrikuler atau pada ruangan subarachnoid, ventrikel cerebri melebar, menyebabkan permukaan ventrikuler mengerut dan merobek garis ependimal. Substansia alba di bawahnya akan mengalami atrofi dan tereduksi menjadi pita yang tipis. Pada substansia grisea terdapat pemeliharaan yang bersifat selektif, sehingga walaupun ventrikel telah mengalami pembesaran, substansia grisea tidak mengalami gangguan. Proses dilatasi itu dapat merupakan proses yang tiba-tiba atau akut, dan dapat juga selektif, tergantung pada kedudukan penyumbatan. Proses akut itu merupakan proses kegawatan. Pada bayi dan anak kecil, sutura kranialnya melipat dan melebar untuk mengakomodasi peningkatan massa kranial. Pathway. Penyebab atau etiologi hidrosefalus meliputi kelainan kongenital, infeksi, neoplasma, dan pendarahan. Yang pertama, kelainan kongenital. 1. Obstruksi salah satu tempat pembentukan, ventrikel 3 atau 4. 2. Obstruksi pada ductus rongga tengkorak. 3. Gangguan absorpsi LCS, foramen Monro-Luska dan Magendie. Yang kedua, infeksi, radang jaringan otak atau selaput menigen, terbentuknya jaringan parut. Yang ketiga, neoplasma, proliferasi sel secara abnormal, terbentuknya massa di dalam otak. Yang keempat, pendarahan, fibrosisi leptomenigen pada daerah, obstruksi oleh pendarahan, tingkatan pembedahan, timbul diagnosa risiko infeksi dan hipotermi. Dari keempat penyebab tadi menimbulkan obstruksi aliran CSS. Di sini timbul diagnosa penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gangguan memori, dan risiko gangguan perkembangan. Obstruksi aliran CSS menyebabkan hidrosefalus. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama B1, produksi seputung, penggunaan otot bantu, peningkatan frekuensi pernafasan, sesak nafas, timbul diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, bunyi nafas tambahan, batuk, juga timbul diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya B2, terbagi menjadi 2. Yang pertama, penurunan aliran darah, hipotensi, brakikardi, timbul diagnosa resiko perfusi cerebrum tidak efektif. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi elektrolit, timbul diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya B3, peningkatan CSS, peningkatan T3, penekanan, pemeriksaan penunjang meliputi transimulasi, ventrikulografi, CT scan kepala, MRI atau magnetic resonance imaging, ultrasonografi, lingkaran kepala, rongsen foto kepala. Penata laksanaan ventrikuloperitoneal shunt atau VP shunt untuk mengangkut cairan cerebrospinal yang berlebihan dari ventrikel lateralis ke dalam vakum peritoneal. Ventrikuloatrial shunt
untuk mengalirkan cairan cerebrospinal dari ventriculus lateralis otak ke dalam atrium kanan jantung agar cairan tersebut dapat mengalir sendiri ke dalam peredaran darah vena. Mengalirkan cairan cerebrospinal ke dalam vena jugularis dan jantung melalui kateter yang berventil, Holter valve, atau katup Holter, yang memungkinkan pengaliran cairan cerebrospinal ke satu arah. Tindakan bedah pemasangan selang pintasan atau draniase dilakukan setelah diagnosis lengkap dan pasien telah dibius total. Penanganan sementara, penanganan alternatif selain sunting, dan operasi pemasangan pintas atau sunting. Komplikasi: peningkatan TIK, pembesaran kepala, kerusakan otot, retardasi mentah, meningitis ventricularis, abses abdomen, kerusakan jaringan saraf, ekstremitas mengalami kelemahan, inkoordinasi, sensibilitas kulit menurun, dan proses aliran darah terganggu. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan hidrosefalus. Pertama, kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Kita kumpulkan data-datanya. Keluhan utamanya yaitu hal yang sering menjadi alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan bergantung seberapa jauh dampak dari hidrosefalus pada peningkatan tekanan intrakranial. Meliputi muntah, gelisah, nyeri kepala, letargi, lelah, apatis, penglihatan ganda, perubahan pupil, dan kontraksi penglihatan perifer. Selanjutnya kita cari tahu riwayat penyakit saat ini, yaitu kita kaji adanya riwayat infeksi. Biasanya riwayat infeksi pada selaput otak dan meningis. Sebelumnya hidung adanya penurunan atau perubahan pada tingkat kesadaran akibat adanya perubahan di dalam intrakranial. Keluhan perubahan perilaku juga umum terjadi. Selanjutnya kita kaji riwayat penyakit dahulu. Meliputi apa yang perlu ditanyakan, yaitu adanya riwayat hidrosefalus sebelumnya, riwayat adanya neoplasma otak, kelainan bawaan pada otak, dan infeksi. Meliputi antenatal, yaitu perdarahan ketika hamil, dan natal, perdarahan pada saat melahirkan atau trauma sewaktu lahir. Selanjutnya postnatal, yaitu apakah ada infeksi, meningitis, TBC, dan neoplasma. Selanjutnya kita kaji riwayat perkembangannya. Ini meliputi kelahiran prematur, lahir dengan pertolongan, pada waktu lahir menangis keras atau tidak, riwayat penyakit keluarga, mengkaji adanya anggota generasi terdahulu yang menderita stenosis akuduktal yang sangat berhubungan dengan penyakit keluarga atau keturunan yang terpaut seks. Selanjutnya, kita kaji riwayat pertumbuhannya. Meliputi tinggi badan, pertumbuhan tinggi badan anak dari usia 0-12 bulan, yaitu 25 cm, dan usia 1-2 tahun 13 cm, dan usia 2-3 tahun 9 cm, usia 4 tahun sampai pubertas 5 cm. Berat badan, pertambahan berat badan anak dari usia 0-6 bulan normalnya adalah 1.400-200 gram per minggu, dan usia 6-12 bulan adalah 85-140 gram per minggu. Usia 1-2 tahun adalah 2,5 kg per tahun, dan usia 2-5 tahun adalah 2 kg per tahun. Usia 5 tahun sampai pubertas adalah 2 sampai. Selanjutnya kita kaji juga riwayat imunisasinya. Bayi berusia kurang dari 24 jam, imunisasi hepatitis B, dan bayi usia 1 bulan diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Bayi usia 2 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIB1, polio 2, dan rotavirus. Bayi usia 3 bulan diberikan imunisasi
DPT, HP, HIV2, dan polio 3. Bayi usia 4 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV3, polio 4, IPV atau polio suntik dan rotavirus. Bayi berusia 9 bulan diberikan imunisasi campak atau MR. Usia kurang dari 1 tahun diberikan imunisasi BCG, hepatitis B, polio. Berikutnya kita kaji juga keadaan psikososio dan spiritualnya. Pengkajian mekanisme coping yang digunakan klien dan keluarga atau orang tua untuk menilai respon terhadap penyakit yang diderita dan perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat serta respon atau pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Apakah ada dampak yang timbul pada klien dan orang tua, yaitu timbul seperti ketakutan akan kecacatan, rasa cemas, rasa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara optimal. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pada keadaan umum, hidrosefalus umumnya mengalami penurunan kesadaran dan terjadi perubahan pada tanda-tanda vital. Untuk kepala, tampak membesar, asimetris, fontanel menonjol, dilatasi vena perifer, dan teraba fluktasi pada benjolan. Pada kepala bagian samping dan belakang juga terdapat porok. Pada bagian mata mengarah ke arah bawah atau bisa disebut sunset phenomenon, konjungtiva pucat, sklera tidak ikterik, dan pupil bulat isokor. Untuk bagian leher tidak ada kelainan. Untuk bagian toraks, pada inspeksi akan terlihat bentuk dan gerakan pernafasan simetris kanan dan kiri. Pada perkusi sonor, pada kedua lapang paru. Untuk auskultasi, suara nafas vesikular pada seluruh lapang paru. Pada bagian jantung, untuk inspeksi iktus kordi tidak terlihat, palpasi iktus kordi tidak teraba. Untuk perkusi dalam batas normal dan auskultasi bunyi jantung 1-2 reguler. Pada bagian abdomen, inspeksi supel, palpasi nyeri tekan dan hepar dan lien tidak teraba. Untuk perkusi timpani dan auskultasi yakni bising usus. Pada bagian ekstremitas terbatas, pada bagian anus dan genitalia dalam batas normal. Selanjutnya pengkajian per sistem dimulai dari B1 breathing, inspeksi umum apakah didapatkan klien batuk, peningkatan produksi sputum, sesak nafas, penggunaan otot bantu nafas, dan peningkatan frekuensi pernafasan. Pada observasi ekspansi dada juga perlu dinilai retraksi dada dari otot-otot interkostal, substernal pernafasan abdomen, dan respirasi paradoks atau biasa dimaksud dengan retraksi abdomen saat inspirasi. Pada palpasi, taktil primitus biasanya seimbang kanan dan kiri. Untuk perkusi rasonan pada seluruh lapang paru. Untuk auskultasinya, bunyi nafas tambahan seperti nafas berbunyi stridor, ronki pada klien dengan adanya peningkatan produksi sekret dan kemampuan batuk yang menurun, yang sering didapatkan pada klien hidrosefalus dengan penurunan tingkat kesadaran. Selanjutnya B2 yakni blood, frekuensi nadi cepat dan lemah berhubungan dengan hemostasis tubuh dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan oksigen. Kulit kelihatan pucat merupakan tanda penurunan hemoglobin dalam darah. Hipotensi menunjukkan adanya perubahan perfusi jaringan dan tanda-tanda awal dari suatu shock. Pada keadaan lain, akibat dari trauma kepala akan merangsang pelepasan antidiuretik hormon yang berdampak pada kompensasi tubuh untuk melakukan retensi atau pengeluaran garam dan air oleh tubulus. Selanjutnya B3 atau brain. Di dalamnya terdapat 5 pengkajian. Untuk yang pertama, pengkajian tingkat kesadaran meliputi tingkat keterjagaan klien dan respon terhadap lingkungan yang merupakan indikator paling sensitif untuk disfungsi sistem persyarafan. Pada keadaan lanjut, tingkat kesadaran klien hidrosefalus biasanya berkisar pada tingkat letargi, stupor, semikomatosa sampai koma. Untuk yang kedua yaitu pengkajian fungsi cerebral, meliputi status mental, fungsi intelektual, dan juga lobus frontal. 3. Ada pengkajian saraf klarinal meliputi saraf 1, olfaktori, ada saraf 2, optikus, saraf 3, 4, dan 5 yaitu okulomotoris, triaklis, abducens, saraf 5,
trigerminus saraf 6, facialis saraf 7, acousticus saraf 8 dan 9, 10 glossopharus dan vagus. 4. Pengkajian refleks. Pemeriksaan refleks profunda, pengetukan pada tendon, ligamentum, atau periosteum derajat refleks pada respon normal. Pada tahap lanjutan, hidrocephalus yang mengganggu pusat refleks, maka akan didapatkan perubahan dari derajat refleks. Pemeriksaan refleks patologis. Pada fase akut, refleks fisiologis sisi lumpuh yang akan menghilang. Setelah beberapa hari, refleks fisiologis akan muncul kembali, didahului dengan refleks patologis. 5. Pengkajian sistem sensorik. Kehilangan sensorik karena hidrocephalus dapat berupa kerusakan sentuhan ringan atau mungkin lebih berat dengan kehilangan propriocepsi, kemampuan untuk merasakan posisi dan gerakan bagian tubuh, serta kesulitan dalam bergerak. B4. Bladder. 1. Kaji keadaan urin meliputi warna, jumlah, dan karakteristik urin, termasuk berat jenis urin. 2. Peningkatan jumlah urin dan peningkatan retensi cairan dapat terjadi akibat menurunnya perfungsi pada ginjal. 3. Pada hidrocephalus tahap lanjutan, klien mungkin mengalami inkonsia urin karena konfusi, ketidakmampuan mengomunikasikan kebutuhan, dan tidak mampu mengomunikasikan kebutuhan dan ketidakmampuan untuk menggunakan sistem perkemihan karena kerusakan kontrol motorik pada postural. 4. Kadang-kadang kontrol signature urinarius eksternal hilang atau steril. 5. Inkonteksia urin yang berlanjut menunjukkan kerusakan. B5. Bowel. 1. Didapatkan adanya keluhan, kesulitan menelan, nafsu makan menurun, serta mual dan muntah pada fase akut. Mual sampai muntah akibat peningkatan produksi asam lambung sehingga menimbulkan rasa masalah penuhan nutrisi. 2. Pola defeksasi. Biasanya terjadi konstipasi akibat penurunan peristalik usus. 3. Adanya konsentasia AOV yang berlanjutan menunjukkan kerusakan neurologis luas. 4. Pemeriksaan rongga mulut dengan melakukan penilaian adanya tindakan lesi pada mulut atau perubahan pada lidah, dapat menggunakan adanya dehidrasi. 5. Pemeriksaan bising usus untuk menilai keberadaan dan kualitas bising usus harus dikaji sebelum melakukan palpasi abdomen. Bising usus menurun atau hilang dapat terjadi paralistik leus dan peritonitis. 6. Lakukan observasi bising usus selama kurang lebih 2 menit. Penurunan motilitas usus dapat terjadi akibat tertelannya udara yang berasal dari sekitar selang endotracheal dan nasogastrial. B6. Bone. Difungsikan motorik paling umum adalah kelemahan fisik umum pada bayi disebabkan pembesaran kepala sehingga mengganggu mobilitas fisik secara umum. Kaji warna kulit, suhu kelembapan, dan turgor kulit. Adanya perubahan warna kulit, warna kebiruan menunjukkan adanya cyanosis ujung kuku, ekstremitas telinga, hidung, bibir, dan membran muklosa. Pucat wajah dan membran muklosa dapat berhubungan dengan rendahnya kadar hemoglobin atau shock. Warna kemerahan pada kulit dapat menunjukkan adanya demam atau infeksi. Integritas kulit untuk menilai adanya lesi dan dekubitus. Adanya kesulitan untuk beraktivitas karena kelemahan. Kehilangan sensorik atau paralisis
Hemilegia, mudah lelah menyebabkan masalah pada aktivitas dan istirahat. Pemeriksaan diagnostik yang pertama yaitu CT scan dengan atau tanpa kontras yang bertujuan untuk mengidentifikasi luasnya lesi, perdarahan, determinan ventrikuler, dan perubahan jaringan pada otak. MRI digunakan sama dengan CT scan dengan atau tanpa kontras radioaktif, sedangkan rongsen kepala digunakan untuk mendeteksi perubahan struktur garis sutura. Yang kedua yaitu pemeriksaan CSF dan lumbal fungsi. Dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subarakoid. CSF dengan atau tanpa kuman dengan kultur yaitu protein LCS normal atau menurun, leukosit yang meningkat atau tetap, dan glukosa menurun atau tetap. Selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis yang pertama yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak yang memiliki faktor risiko. 1. Keabnormalan massa protomin atau massa tromboplastin parsial. 2. Penurunan kinerja ventrikel kiri. 3. Aterosklerosis aorta. 4. Diseksi arteri. Diagnosis yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Gejala dan tanda mayor secara subjektif mengeluh nyeri, objektif tampak menangis, bersikap protektif misalnya waspada dan posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Gejala tanda minor secara subjektif tidak tersedia, objektif tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah. Diagnosis yang ketiga yaitu hipertermi, berhubungan dengan adanya respon inflamasi karena masuknya bakteri. Gejala dan tanda mayor secara subjektif tidak tersedia, objektif suhu tubuh di atas nilai normal. Gejala dan tanda minor subjektif tidak tersedia, objektif kulit memerah dan kejang-kejang. Rencana keperawatan untuk diagnosa yang pertama yaitu resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran intrakranial. Dengan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan perfusi serebral meningkat dengan kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran meningkat, 2. Kognitif meningkat, 3. Tekanan intrakranial menurun, 4. Sakit kepala menurun, 5. Gelisah menurun, 6. Kesadaran membaik. Dan intervensi keperawatannya yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial, observasi, identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda gejala peningkatan TIK, monitor MAP, monitor CPP, monitor gelombang ICP, monitor status pernafasan, monitor cairan cerebrospinalis. Terapeutik meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang nyaman. Berikanlah posisi semivolar, hindari manuver falsafé, cegah terjadinya kejang-kejang. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika diperlukan. Kolaborasi pemberian diuretik jika diperlukan. Selanjutnya, diagnosis yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial dengan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam. Diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil 1. Keluhan nyeri menurun, 2. Meringis menurun, 3. Sikap protektif menurun, 4. Gelisah menurun, 5. Kesulitan tidur menurun, 6. Frekuensi nadi membaik. Selanjutnya intervensi keperawatan yaitu manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Fasilitasi istirahat tidur. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi dalam meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan strategi untuk meredakan nyeri. Anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.
Kolaborasi pemberian analgetik jika diagnosis yang ketiga yaitu hipertermia berhubungan dengan adanya respon inflamasi karena masuknya bakteri. Dengan kriteria hasil termogulasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan termogulasi membaik dengan kriteria hasil 1. Menggigil menurun, kejang menurun, pucat menurun, suhu tubuh membaik, dan suhu kulit membaik. Dan intervensi keperawatan yaitu manajemen hipertermia, observasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan lalu lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, dan berikan cairan oral. Edukasi, anjurkan tirah baring. Kolaborasi, pemberian cairan elektrolit intravena jika diperlukan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.